Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para jamaah sedaya ingkang kula hormaten, para bapak, para ibu ingkang kula hormaten, rencang-rencang lan sedulur kula sedaya ingkang kula cintai karena Allah. Niki kula ngagem basa Indonesia mawon apa basa Jawi? Oh. Nek basa Jawi enten sing roaming mangke nggih. Nggih campur-campur lah. Malam hari ini diberi judul tamu yang pasti akan datang. Bapak Ibu, kenikmatan dunia itu sangat banyak. Apa yang Anda pakai hari ini, saat ini, apa yang Anda gunakan, apa yang Anda tunggangi, apa yang Anda makan, apa yang Anda minum, apa yang Anda hirup, semuanya itu bagian dari kenikmatan dunia. Hanya saja beragam kenikmatan dunia yang beberapa contohnya saya sebutkan tadi, semuanya punya masa kadaluarsa, expired. Kalau orang Jawa bilangnya kedaluarsa. Baginda kita, Nabi kita, kekasih kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Aktsiru, perbanyaklah, dzikra, mengingat-ingat, hazimil ladzat, pemutus segala kelezatan. Titah Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat-ingat pemutus kelezatan. Pernah sakit gigi? Ada yang suka sakit gigi? Masa sakit gigi suka? Sering, orang Indonesia tuh bilang sering, kadang suka gitu ya. Gue suka lupa, padahal bukan suka tapi sering. Ada yang sering sakit gigi? Seenak-enaknya makanan kalau lagi sakit gigi nggak enak. Sariawan, seenak-enaknya makanan kalau lagi sariawan nggak enak. Apalagi udah sakit gigi sariawan, waduh. Ini mau makanan seenak apapun, gratis, dihidangkan, tinggal lep. Gak selera. Kenapa? Karena ada sakit gigi dan sariawan yang memutuskan kelezatan makanan tadi. Rumahnya mewah, fasilitas lengkap, kolam renang, rooftop untuk hangout. Niki nek kula sebut hangout ngertos mboten nggih? Nggih. Taman di depan, di dalam rumah pun ada taman. Air terjun mini buatan, rumahnya mewah. Tapi dia stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma meripate mung ketap-ketip. Kira-kira kemewahan rumah tadi terasa nggak? Nggak terasa. Ternyata hanya karena sakit gigi, sakit sariawan, stroke. Yang mana sakit-sakit yang barusan saya sebutkan ini ternyata bisa memutuskan kelezatan-kelezatan yang kita miliki.
Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ada satu pemutus kelezatan lain. Yang mana pemutus kelezatan ini memutuskan semua bentuk kelezatan. Itulah yang dinamakan al-maut. Bukan berarti Kanjeng Nabi nyuruh kita ingat mati itu wis lah Arab nyambut gawe, situ lemaneh wis mati kok wis rasah nyambut gawe. Bukan itu maksudnya. Maksudnya jejak langkah kita, setiap aktivitas yang kita kerjakan, kita teringat kalau mau berbuat maksiat, waduh, aja nganti pas maksiat malah game over. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa mesti menjumpai yang namanya kematian. Berarti ini tamu gak bisa ditolak. Bu, nek enten wong mau bertamu ke rumah kita, orang itu kita gak suka. Ada orang yang kita gak suka banget. Mbuh karena ambune ora karuan, mbuh karena nek ngomong ora duwe rem, mbuh karena nek teko mesti ngutang, mbuh nek teko mesti ngerusuh, mbuh nek teko nggawa bocah cilik mesti ngerusak rumah. Kita nggak suka, pokoknya Pak, kalau itu ibu, kalau itu bapak mau bertamu ke sini, pokoknya ojo nganti lawangnya dibuka. Raseneng. Atau Anda yang punya hutang didatangi debt collector, mesti raseneng. Maka untuk menutup pintu tadi, pagar digembok, pintu dikunci, matiin lampu, gorden ditutup. Diam aja. Tak tak tak, lanuan. Menang wae. Ora usah digagas. Lanuan. Lanuan. Ping telu. Oh. Kosong nih ke omahe. Suwung. Gak ada orang. Yus bali wae. Penghuni rumah, alhamdulillah. Artinya apa? Tamu yang kita gak sukai datang bisa kita tolak. Ima dengan kita gembok pagar, kunci pintu, matiin lampu, tutup gorden, atau kita buka pintu, maaf ya hari ini sedang gak nerima tamu. Tapi ini jarang kayaknya ya. Orang Jogja apa meneh ya. Rekewuh lah, masa tamu teko malah ngapunten ya, nggak nerima tamu gimana ini. Tapi sebenarnya itu diatur dalam Islam. Ahlul bait, tuan rumah berhak untuk mengatakan demikian. Ya. Ya kapan-kapan lah kita bahas tentang seni bertamu dan menyambut tamu. Jadi tamu yang kita nggak suka itu bisa kita tolak. Namun tamu yang satu ini, yang merupakan tamu yang paling kita benci kedatangannya. Dari segala macam tamu. Dari segala macam tamu yang paling kita benci, ini yang paling kita benci, justru dia pasti akan datang. Dia mesti teko Pak, Bu. Mesti datang. Bagaimanapun usaha kita untuk menghindarinya. Coba lihat Bapak Ibu. Berapa banyak produk-produk krim kecantikan untuk mengurangi keriput wajah. Wah, dengan segala mereknya. Dari mulai produk lokal sampai produk internasional. Dari mulai harga 15.000 sampai 150.000. Sehingga para wanita berlomba-lomba gimana caranya supaya kulit saya ini enggak mengkeret, enggak keriput. Ada yang dengan krim pengobatan, ada yang dengan operasi plastik. Dan Korea Selatan adalah negeri yang paling banyak penduduknya melakukan operasi plastik. Ini kalau mati gimana nanti ini? Didaur ulang kali ya. Mau plastik semua kok badannya, gimana ini?
Merubah ciptaan Allah haram. Jadi untuk mencegah kematian, ketuaan, untuk mencegah penuaan banyak. Rajin olahraga, istirahat yang cukup, pola pikir sehat, nutrisi tercukupi, iya kan? Terapi-terapi kesehatan. Supaya apa? Menunda penuaan. Tapi ketahuilah, sesungguhnya penuaan itu nggak bisa ditunda. Ditutup-tutupi, ya. Kalau penuaan aja nggak bisa ditunda, apalagi yang lebih dahsyat daripada penuaan, yaitu kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Apa katanya Allah? Sesungguhnya dimanapun kalian berada, everywhere, mau sembunyi di balik benteng besi yang kokoh, kamar dikunci, kasih gembok, pagar digembok. Loh Pak, ngopo? Takut mati, biar malaikat mautnya nggak masuk. Nggak peduli. Dia mesti masuk, lolos, nerobos. Mesti akan mendatangi kita. Siap atau tidak siap. Dan yang mengerikan lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika tamu ini datang, dia nggak peduli kita sedang ngapain, kita sedang di mana, kita sedang bersama siapa. Gak peduli. Tidak kemudian karena kita sedang duduk bersama Pak Jenderal, datang malaikat kematian, ada Pak Jenderal, ngapunten nggih Pak, mboten dados. Gak urus sama dia itu. Kematian gak peduli. Mau kita sedang duduk bersama seorang jenderal bintang 5 sekalipun, gak peduli. Gak peduli pula dia kita sedang ngapain. Dan dia tidak peduli kita sedang di mana. Dia akan datang ketika kita siap atau tidak. Aisyah Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhuma ketika menceritakan peristiwa detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah bercerita, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwah fiha ma." Ya, bahwasanya didatangkan kepada Nabi sebuah wadah. Ya, wadah lah, tah mangkok, tah apa itu. Yang mana wadah tadi berisikan air. Faja'ala yadkhilu yadayhi, maka beliau memasukkan tangannya. Ngapain? Nyiduk. Ya. Fayamsahu bihima wajhah. Lalu Nabi kita menggunakan air yang diciduk tadi untuk diusapkan ke wajah. Wa yaqul, lalu beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan cara yang benar kecuali Allah. Inna lil maut sakaratin, sesungguhnya pada prosesi menjelang kematian ada yang namanya sakarat. Kanjeng Nabi, manusia paling mulia, manusia pilihan Allah, Nabi terbaik untuk umat terbaik, membawa syariat terbaik dengan kitab terbaik. Dan hisab tidak akan dimulai sebelum Nabi kita bersujud kepada Allah di yaumil mahsyar kelak. Dan surga pintunya tidak akan dibuka sebelum Nabi kita yang masuk duluan. Tapi meskipun demikian tinggi kedudukan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata apa? Inna lil mauti sakarat.
menjelang kematian ada proses yang namanya sekarat. Beliau menciduk air tadi ke wajahnya, merasakan panas, perih, sakit. Kalau Nabi kita saja, manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia, masih merasakan pedihnya sekarat, apalagi kita. Makanya sakaratun di dalam kamus Arab, ya, sekarat itu sebenarnya apa sih? Sekarat itu sebuah rasa sakit yang saking pedihnya rasa sakit ini bisa menghilangkan akal sehat. Dan orang yang sedang sekarat, dia berada di titik kebimbangan yang luar biasa. Kegelisahan yang sangat-sangat parah. Karena apa? Karena dia berada di garis antara hidup dengan mati. Sakarat. Diriwayatkan dalam sebuah athar di zaman sahabat, ketika mereka mencoba menjelaskan apa yang dirasakan seorang insan ketika sekarat, apa yang dirasakan makhluk ketika sedang sekarat. Salah seorang sahabat berkata, bagaimana menurut pendapat kalian apabila ada seekor kambing yang kita ikat, lalu kita kuliti itu kambing hidup-hidup. Mereka berkata, wah demi Allah, mesti si kambing tadi kesakitan luar biasa. Katanya mereka, itulah gambaran kasar sekarat. Dalam athar yang lain ditanyakan, bagaimana menurut kalian sakarat? Salah seorang di antara mereka berkata, sekarat itu semisal dibuka mulut kita selebar-lebarnya. Lalu diambillah sebuah kayu yang penuh dengan duri, paku, besi-besi tajam. Lalu kayu yang berbesi tajam dan berpaku tadi, berduri tadi, dimasukkan ke dalam mulut sampai merobek isi perut. Setelah dia berhasil mengaduk isi perut, lalu diangkat, ditarik sekuat-kuatnya. Mereka berkata, demi Allah, kalau begitu keadaan sekarat kami gak kuat. Yang lebih mengerikan lagi, masalah kematian ini gak punya solusi. Kalau usaha kita bangkrut, ya kan? Solusi kita bangkit, mulai lagi dari awal, start up, wake up, bangun lagi, fight, berjuang. Kalau kita sakit, kita bisa berusaha, ada solusinya, berobat, operasi, Tibun Nabawi, apapun itu. Adapun kematian gak punya solusi, tak bisa lari. Gambaran gini ya, mohon maaf jamaah, sudah ada yang pernah naik pesawat? Masya Allah, belum? Pesawat sederhana ya. Sebagian ustadz-ustadz senior berkata, kalau kau ingin merasakan tawakal yang luar biasa, itu ketika naik pesawat. Kenapa? Karena kita di udara ngambang. Salah sedikit, ada konslet mesin, jatuh. Kalau kereta kan masih aman ya. Nah, di lajurnya, kapal laut juga di lajurnya di air. Bis juga begitu. Tapi kalau pesawat, ngambang di udara. Tawakal wis tawakal pokoknya. Ketika
Saya mudik yang kedua kali ya Pak ya. Naik pesawat. Lalu memang waktu itu saya dapat telepon dari keluarga saya di Medan. Nak, kalau jadi pulang, ini pemberitahuan aja, di Medan udah seminggu ini hujan terus. Angin kencang. Maka bisa jadi kau nanti mulai nyebrang selat, masuk ke atas Sumatera gitu, engkau akan mengalami goncangan di pesawat. Ya nggak apa-apa Bunda, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Nah ternyata benar. Setengah jaman kurang lebih naik pesawat, hampir 1 jaman naik pesawat, sudah keluar Jakarta ya, sudah keluar Pulau Jawa, mau masuk ke Pulau Sumatera. Pilot berkata kepada para penumpang, sesaat lagi kita akan masuk ke area awan tebal. Maka silahkan kembali ke tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman. Lipat meja. Apabila tekanan di ruang kabin berubah secara drastis, tabung oksigen, masker oksigen, masker oksigen akan turun. Gunakan terlebih dahulu sebelum menggunakan untuk orang lain termasuk anak Anda. Aduh, ini sudah. Itu yang nggak pernah zikir itu. Nah, sebelah saya ada mas-mas, pokoknya rambutnya pirang. Orang Indonesia tapi rambutnya dicat, bule nyasar. Rambutnya pirang, celana jeansnya sobek, bagian lutut sobek-sobek, gaul banget. Begitu dengar pengumuman ini, dia tadinya ya baca majalah atau apa gitu ya. Dengar pengumuman begini, langsung inget doa deh. Tapi mungkin karena panik ya. Benar, awalnya doa dia bagus. Astagfirullah, bismillah. Bener. Bergetar. Ya gimana, pesawat murah waktu itu tiketnya. Ya ana rupa ana rega ya. Karena guncangan yang terlampau parah, masker turun. Ini penumpang sebelah saya, udah saking paniknya, semua zikir dia baca sampai doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Panik. Ketika itu mungkin hampir semua penumpang berpikir, this is maybe my last time. Mungkin inilah detik-detik terakhir hidupku. Ada yang berdoa begini, ada yang Nasrani begini. Masing-masing lah dengan doanya. Entah apa yang mereka baca, wallahu alam. Tapi zikir yang paling kencang waktu itu terdengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata alhamdulillah pesawat mendarat dengan selamat, meskipun bergoyang lagi ketika mau turun. Waktu itu pertanyaan saya, kami semua penumpang sudah lolos dari kematian atau belum? Lolos sementara waktu ya? Iya. Jadi kematian mungkin kita lolos dari satu pintu kematian, tapi bisa jadi masuk ke pintu kematian berikutnya. Saking senangnya selamat dari pesawat, iya kan? Pakai HP mau update status, saking senangnya nggak lihat jalan nyebrang, ditabrak. Selamat dari pesawat, nggak selamat dari kecelakaan mobil. Jadi sejatinya tidak ada satupun di antara kita yang bisa lolos dari kematian. Paling-paling berpindah dari satu penyebab kematian ke penyebab yang lain. Udah itu aja. Lalu kalau memang Ustadz kita ini tidak ada yang bisa lolos dari kematian, so what must we do? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan?
Tayyib Ustaz, kami sudah paham, kami sudah mengerti. Kita semua yang hadir di sini, bahkan manusia seluruhnya makhluk, tidak akan bisa lolos dari kematian. Maka kita sebagai insan yang terbebani dengan syariat, apa tugas kita kalau begitu? Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah sepanjang-panjang hayat senantiasa di jalur ketakwaan kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketika datangnya kematian kita dalam kondisi muslim. Udah itu aja yang bisa kita kerjakan. Tidak ada cara yang lain, tidak ada solusi yang lain. Satu-satunya jawaban solusi adalah sepanjang hayat kita senantiasa bertakwa kepada Allah agar nanti ketika datang kematian kita dalam keadaan taslim. Apa maksud taslim Islam di sini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai ketika kematian itu datang kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa maksud muslim di sini? Apa kudu jenenge muslim? Ya. Menjelang rasa-rasa mau mati, inyong ganti nama bae lah. Biyen paijo saiki muslim paijo. Bukan itu ya. Muslim itu berserah diri kepada Allah. Dulu ketika Indonesia dijajah, pahlawan-pahlawan kita yang ditawan sama penjajah, atau kita dulu nonton-nonton film-film gitu ya, tawanan perang yang ditawan sama penjajah itu ditodongkan senjata, gimana tangannya? Ya kan? Atau begini, tundukkan kepala, tangan diangkat. Pokoknya apa dikongkon manut. Angkat tangan. Taruh di tembok. Tundukkan kepala. Berlutut. Kenapa? Ditodong. Gak berani ya, kenapa? Nyanyi tembak. Itu namanya tunduk. Pasrah. Manut. Kita kalau potong rambut, kepala kita sesuka hati itu diputar-putar sama tukang potong rambut. Protes? Kenapa? Wes pasrah toh. Nek protesnya ya malah. Nah, kenapa seorang tawanan bisa tunduk? Kita yang potong rambut bisa tunduk. Anda yang pernah bersihin karang gigi, plak-plak gigi ke dokter gigi, mulut Anda dibuka, disuruh mangap, kemudian dimasukkan alat tadi, ngeng, manut, pasrah. Kenapa enggak ngelawan? Malah diprateli kabeh untune mengko malah ya. Nah, kenapa dalam beragama kita enggak kayak gitu? Mbok manutan kalian Gusti Allah niku lho. Kalau dikatakan ini wajib, ya wajib. Kalau dibilang ini haram, ya haram. Masalahnya kita ngaku Islam, tapi seringnya ngeyel. Dikasih tahu ini nggak boleh, wah nek ini nggak boleh itu nggak boleh, jo opo sing ngoleh. Nah itu. Seringnya kan kita begitu. Apa-apa ora ento. Jo sing ento apa? Subhanallah. Berarti orang ini belum taslim. Belum menjadi muslim sejati. Meskipun KTP dia Islam, nama dia pun Pak Muslim misalnya. Tapi dia belum Islam sejati. Kenapa? Karena masih keras kepala. Ketika dikatakan, maaf Pak Ibu, niki pekerjaannya
haram. Wah, nek iki haram. Nah, itu sudah mulai ngeyel. Dia lupa yang halal itu lebih banyak. Manusia ini benar katanya Allah, lancang. Yang Allah haramkan kan gak banyak. Coba saya mau tanya, lebih mana yang banyak? Yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan? Hah? Yang Allah halalkan. Yang diharamkan mung sithik. Tapi kenapa yang sithik ini kita berebut, coba, aneh. Jualan cilok halal. Bakso tusuk halal. Jadi tukang kebun halal. Cleaning service halal. Angkut-angkut kuli barang di pasar halal. Lalu kenapa ketika dikatakan sesuatu itu haram kok ngeyel? Lalu berkata, ya kalau ini haram jok piye? Seolah-olah dia merasa sumber rezeki itu dari kantor. Kalau Anda hendak mengetuk rezeki, untuk mencari rezeki, jangan ketuk pintu kantor, tapi ketuk pintu langit. Rezeki itu ada di sana. Taslim. Tunduk patuh kepada Allah. Termasuk diantaranya kepada Rasulullah. Tidaklah dikatakan seseorang itu benar-benar taat kepada Allah sebelum dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur Rasul. Taati Gusti Allah, taati Kanjeng Nabi. Di antara titah Nabi kita napa? Di antara perintah Nabi kita kepada para orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Maka seorang suami, dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Nabi katakan apa? Siap-siap mempertanggungjawabkan kepemimpinan. Di antara bentuk pertanggungjawaban seorang ayah yang akan Allah minta pertanggungjawaban di akhirat, apakah kita sebagai ayah dan sebagai suami mengajarkan agama kepada istri dan anak-anak kita? Makanya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pak, menyelamatkan diri kita sendiri dari azab neraka kuwi wis angel temen. Wis angel ora elok pokoknya. Tapi di saat yang bersamaan kita juga harus menggandeng tangan istri kita, menggandeng tangan putra-putri kita. Makanya menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami itu pekerjaan berat. Kebanyakan kita mengira ya jadi ayah itu wis duwe anak, jadi ayah. Suami itu ya wis duwe bojo, wis suami. Ngekek duit urusannya rampung. Tidak sesederhana itu tugas kita. Akan Allah tanya nanti dari kiamat. Wahai ayah, di mana putrimu malam ini?
Kemana perginya ia? Siapa yang tadi datang menjemputnya? Lalu kemana mereka hendak pergi? Apa yang mereka kerjakan di sana? Ayah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka seorang ayah yang membebaskan putrinya dijemput oleh serigala-serigala berkulit manusia. Seorang ibu yang malah bangga, nek anak wedoke tiap malam disamperin, dijemput, ngomong cerita nang tangga. Yu, mau bengi sapa sing jemput? Oh, biasa. Besoknya, yu, mau bengi kok beda mana sing jemput? Oh, Clarison. Masya Allah. Di saat bersamaan ini emak mencibir emak tetangga yang anak putrinya ini belum ada yang jemput. Piye toh? Yu. Wis SMA tamat kok urung ono sing boncengin. Kilo anakku. Wis ping 4 lho pacarnya gonta-ganti. Wis kaya spare part motor. Malah bangga. Penyesalan nanti di akhir. Penyesalan. Itulah taslim. Ya, tunduk dengan apa yang Allah turunkan lewat nabinya. Wajib kerjakan, haram tinggalkan. Yang sunnah kita kerjakan demi menutupi bolong-bolongnya wajib kita. Yang makruh kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau terbiasa mengerjakan yang makruh, nanti lama-kelamaan jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah. Suami istri kalau mau kondangan, biasanya yang nunggu ibu nunggu bapak atau bapak nunggu ibu? Kenapa? Dandane suwi, selak dijajah Belanda meneh. Makanya kalau saya mau pergi sama istri itu, saya baru mau mandi kalau istri saya udah selesai. Kalau saya mandi duluan, selak kemeringet. Wanita itu dimanapun sama, Pak. Apa samanya? Samanya sudah bunyi, ini gimana ini? Lima menit lah ya. Bapaknya dari kantor bilang ke ibu di rumah, telepon, "Mah, jam 4 pas tunggu di depan rumah, papa jemput langsung kondangan." Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Istri jam 3, setengah 3 udah siap-siap nih. Mandi, pilih jilbab, pilih bajunya, pilih gamisnya, pilih roknya, kos kakinya, macam-macam. Wanita tuh ribet yang begitu. Atas sampai bawah. Iya kan? Siap-siap. Masalahnya kematian gak kayak begitu. Dia gak nunggu kita siap-siap. Lalu apa yang kita siapkan? Al-Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir membuat sebuah kaidah yang sangat bagus. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang rutinitas hidupnya terbentuk dengan pola tertentu, maka kematian akan datang kepadanya di momen itu juga. Saya ulangi. Man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang gaya hidup, lifestyle hidupnya, pola hidupnya, rutinitas hidupnya terbentuk dengan suatu rutinitas, mata alaih, dia akan mati dalam keadaan yang demikian.
Maka kita lihatlah, ya, ada orang yang sedang sholat, lagi sujud, nggak bangkit-bangkit. Kita kira tidur, ternyata wafat. Alhamdulillah. Ada orang yang sedang baca Quran. Kita lihat, oh tertidur. Kita gugah-gugah, oh enggak. Bukan tidur, tapi wes. Ada orang yang sedang berhaji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tak. Wafat. Ada seorang yang sedang berderma, bakti sosial, menolong orang-orang fakir, orang yang kena bencana. Di situ pula dia menemui ajal. Ada orang yang sedang menulis ilmu, menulis kitab, wafat. Karena apa? Karena hidup dia begitulah. Amal yang paling dia cintai, itu pula yang akan dia jumpai ketika kematian. Sebaliknya, ahlul fajir, para pelaku dosa dan maksiat, kematian akan datang kepadanya pada hal tersebut. Udah pening kepala kita lihat berita itu, lagi berzina, dibunuh, subhanallah. Mati dalam keadaan berzina. Ya memang itu hidupnya, gimana lagi? Mati di atas panggung, sedang menyanyi, sedang menari, sedang menjoget. Itulah gaya hidup dia. Maka pilihlah gaya hidup yang baik. Barakallahu li wa lakum, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.